Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, pada video kali ini aku mau memberikan tutorial membuat database menggunakan MySQL. Nah, di sini nanti kita akan membuat 3 tabel. Nah, contohnya seperti ini, ada tabel penulis, tabel data buku, lalu tabel shop. Nah, di sini bisa dilihat untuk di tabel penulis kita ada field ID penulis. Nah, di tabel shop dan juga tabel data buku kita juga ada field yang namanya ID penulis. Nah, nanti ini akan kita relasikan gitu. Oke, untuk pertama-tama kita akan start XMPP nya terlebih dahulu. Kita hidupin dulu Apache nya, lalu kita start juga MySQL nya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan pencet tombol admin yang ada di sebelah kanan tombol stop. Nah, nanti ini itu akan menuju ke localhost php myadmin. Nah, nanti di sini akan muncul database atau folder yang akan kita buat, tapi menggunakan MySQL, yaitu pakai command prompt. Oke, setelah ini kita akan buka command prompt-nya terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari sini. Pertama, kita mau keluar dulu, lalu masuk ke folder XMPP MySQL bin, karena di sini untuk bikin folder atau folder harus di dalam XMPP kalau menggunakan XMPP, jadi di folder XMPP. Jadi kita harus keluar dulu dari user ini atau di this users. Jadi caranya ketik cd spasi titik-titik slash titik-titik, lalu enter. Nah, di sini kita udah keluar, lalu kita akan masuk ke folder XMPP slash lalu MySQL slash lalu bin, enter. Nah, jika udah, kita akan tulis di sini MySQL min u root, lalu enter. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam folder XMPP MySQL bin. Nah, di sini bisa dilihat di sebelah sini masih non, karena ini belum kita panggil folder yang mau kita isi atau mau kita edit lah istilahnya gitu kan. Nah, untuk itu, karena kita di sini di database ini kita mau bikin folder baru, jadi kita akan tidak menggunakan folder yang ada di sini. Jadi kita akan buat folder terlebih dahulu. Sebelumnya coba kita show databases terlebih dahulu. Nah, sini bisa dilihat ada folder-folder atau database ya. Ada db underscore si kampus bla 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 bla. Nah,
ini itu databasenya sesuai yang ada di localhost php myadmin. Oke. Kalau udah berarti kita mau bikin database baru, yaitu aku mau bikin namanya itu database toko buku aja, create. Jadi kita ketik create database toko. Jadi karena nggak boleh spasi, jadi kita kasih underscore buku, lalu jangan lupa kasih titik koma. Nah, jika udah, maka selanjutnya kita enter. Nah, di sini ada tertulis query oke. Nah, berarti ini sudah berhasil. Nah, kita boleh lihat lagi, kita show databases, lalu titik koma, enter. Nah, di sini udah ada toko underscore buku. Nah, nanti di folder ini kita akan bikin 3 tabel yang tadi, yaitu tabel penulis, data buku, sama shop. Nah, di sini itu nanti ada beberapa file ya. Bisa dilihat di sini ada file ID penulis, nama, asal, jenis kelamin, genre. Nah, di sini juga ada bla 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 bla. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya, jika sudah, kita akan gunakan folder toko buku yang udah kita bikin tadi dengan cara ketik use toko underscore buku titik koma, enter. Nah, di sini sudah tidak non lagi, udah berubah menjadi toko underscore buku, karena kita akan membuat tabel di folder toko bukunya, makanya kita gunakan folder toko buku. Oke, setelah kita bikin kita gunain toko buku, selanjutnya kita akan bikin tabel. Kita bikin tabel yaitu dengan cara create table create table. Nah, untuk yang pertama itu ada tabel penulis, jadi kita bikin tabel penulis. Nah, nanti di tabel penulis ini ada beberapa file. Yang pertama itu ada file, kita lihat di sini, biar gampang kita bagi dua aja. Kita bagi dua aja layarnya. Nah, itu ada ID penulis. Kita pakainya integer, lalu kita kasih primary key, koma. Misalnya kita mau bikin nama, pakai tipe data var char,
Misalnya kita kasih di sini 20, koma, lalu asal var kita kasih karakternya 20, lalu koma, soalnya kita kasih bikin file jenis kelamin, itu enum itu semacam buat pilihan, jadi kita gunain enum. Nah, di sini ada perempuan, lalu untuk perempuan itu P besar, lalu laki-laki L besar, lalu koma, selanjutnya kita mau bikin file genre pakai tipe data varchar, kita kasih karakter 20. Nah, udah, lalu kita enter, lalu kurung titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah oke. Lalu kalau udah bikin tabel penulis, sebenarnya kita mau bikin tabel data buku. Ya, kita mau bikin tabel data buku, caranya sama, kita tulis sini atau ketik lagi create tabel, lalu data buku. Nah, lalu kita bikin filenya. Tunggu, kita udah sama ya yang bagian ini, nama, asal, jenis kelamin, genre, oke. Lalu soalnya kita bikin tabel data buku, yaitu yang pertama filenya yaitu KD buku, pakai varchar aja. Misalnya kita kasih 15, enter. Kita bikin di sini. Ini karena ke enter jadi kita errorin banget ya teman-teman. Lalu kita bikin lagi. Nah, enter. Lalu kita bikin KD buku varchar, lalu enter. Lalu kita bikin file namanya ID penulis, ya, ID penulis. Nah, karena kita mau relasiin sama tabel penulis, jadi caranya itu caranya itu kita tinggal panggil kita tulis di sini nama,
tulis nama filenya, ID penulis sesuai yang ada di perintahnya. Lalu kita kasih tipe datanya integer, ya integer. Lalu misalnya kita kasih di sini ID penulisnya 20. Oke, lalu enter. Lalu selanjutnya kita mau bikin file namanya harga pakai int. Kita kasih di sini untuk karakternya 20. Lalu selanjutnya kita mau kasih file stock pakai integer. Integernya 20 aja. Lalu terakhir file rating pakai integer 20. Lalu kalau udah kita periksa lagi apa salah atau benar, salah, karena ini gak boleh salah. Kalau salah diulang lagi. Jadi ini udah benar ya, ini pakai integer semua kecuali file kd_buku. Kalau udah kita enter, lalu kurung, lalu titik koma, lalu kita enter. Nah sudah ada tabel data buku. Soalnya kita mau bikin tabel shop. Oke, kita mau bikin tabel shop. Jadi sama caranya, create table shop, lalu titik koma, lalu kita isi filenya apa. Di sini ada kd_toko. Ini oke. Jadi kd_toko ya teman-teman, kita bikin di sini kd_toko. Lalu di sini pakai integer. Integernya itu kita kasih atau default aja deh. Habis itu primary key. Nah, ini yang pertama. Misalnya kita mau bikin file teman-teman, ini seharusnya itu kita kan harus relasiin, jadi harus kita gunain for and key. Nah, tapi kita lupa ngasih for and key di sini, jadi kita ulang lagi bikin yang bagian create table data buku. Oke. Karena di sini kita udah bikin udah terbuat, jadi kita harus update terlebih dahulu. Oke. Kita harus update tabel data buku.
Oke, sekarang kita mau errorin ini dulu karena kita nggak mau lanjutin untuk bikin tabel sharpnya. Jadi kita kasih di sini titik koma lalu enter, dia maka error. Nah, selanjutnya kita akan bukan update ya teman-teman, untuk yang tabel data buku ini kita coba delete tabel ini karena kita udah bikin, jadi kita mau hapus lagi. Jadi delete tabel data buku lalu titik koma enter. Oke, di sini nggak bisa ya teman-teman, kita coba lagi, atau di sini delete from tabel data buku. Kita coba dulu ini. Nah, kita udah delete tabel data buku karena kita salah tadi ya bikin filenya. Soalnya filenya itu di bagian ID penulisnya kita mau relasiin, tapi karena lupa untuk relasiin jadi dia harus bikin manual. Nah, sedangkan kita mau relasiin jadi kita harus delete lagi tabel data bukunya. Nah, sekarang udah di delete. Untuk mastiin dia tuh udah di delete apa belum, kita coba panggil dash data buku. Masih ada ya teman-teman, seharusnya itu udah kehapus. Coba kita select from data buku. Nah, di sini kasang ya teman-teman, karena kita udah hapus tapi untuk tabelnya nggak kehapus, jadi kita harus hapus terlebih dahulu tabelnya. Kayak white ya teman-teman, kita harus cari caranya dulu. Oke teman-teman, jadi caranya itu untuk menghapus tabel data bukunya, kita tulis di sini drop tabel data buku. Drop itu hasilnya menghapus ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang coba kita pastiin dulu ya. Kita dash data buku titik koma. Nah, di sini error karena tabel toko buku data buku does not exist atau nggak ada karena udah dihapus. Atau kita bisa juga lihat atau pastiin di PHP MyAdmin-nya apakah udah terhapus atau masih ada. Nah, di sini kita tadi udah bikin ya toko. Oke, toko buku ya tadi kita bikin. Nah, di sini cuman ada tabel penulis. Nah, jadi untuk tabel data bukunya udah kehapus ya teman-teman. Jadi kita ulang lagi bikin tabel data buku. Nah, jangan sampai lupa kita harus gunain foreign key supaya dia ada menggunakan relasi. Oke. Sekarang kita bikin create lagi ya. Create
Nah, untuk biar lebih gampang, kita tinggal kayak gini aja ya teman-teman. Nah, di sini kita tekan, kalau yang kayak tadi itu tekan tanda panah atas supaya dia nanti akan mencari tulisan yang udah pernah kita tulis sebelumnya. Nah, seperti itu. Ini tadi file yang pertamanya itu kita file ya. Pertama itu KD buku Varkar 15. Lalu ya kan, KD buku Varkar 15, lalu enter. Habis itu ID penulis integer ya 20, lalu enter. Harga integer 20, enter. Stok integer 20, enter. Rating integer 20, koma. Lalu kita akan kasih di sini for nya ya. Jangan lupa kasih for a. Tunggu ya teman-teman. Oke, kita tulis di sini for a key. Nah, dimana kita itu dari ini ID penulis yang ada di file ID penulis yang ada di tabel data buku, kita kasih kurung. Nah, yang mau kita relasiin apa? File ID penulis. Jadi file ID penulis yang ada di tabel data buku. Jadi kita tulis dulu file ID penulis yang ada di tabel data buku. Nah, udah. Habis itu kita ketik references ke tabel yang mau kita kasih relasi. Nah, di sini kita kan mau relasiin ke tabel yang udah kita buat sebelumnya, yaitu tabel penulis. Nah, kan di sini udah ada file ID penulis. Nah, jadi kita tulis di sini penulis. Lalu file yang ada di tabel penulisnya apa? Yaitu ID penulis. Nah, udah seperti ini. Lalu nggak koma ya, karena kita menyelesaikan cuma satu, jadi ya udah, ini satu udah. Lalu kita enter, lalu kita kasih kurung, lalu titik koma, enter. Nah, sudah oke. Sudah oke teman-teman. Nah, udah terbuat tabel data bukunya. Soalnya kita mau bikin tabel shop ya, tabel shop. Caranya juga sama, kita tinggal cari aja, lalu kita tukar nama tabelnya itu yang mau kita buat, yaitu shop ya teman-teman. Jadi kita tukar jadi shop, lalu enter. Lalu kita kasih nama file yang pertama itu KD underscore toko, pakai integer Riki, koma, enter. Soalnya ada ID penulis. Nah, di sini yang bagian ID penulisnya itu kita mau relasiin juga ya teman-teman. Kita kasih di sini integer untuk tipe datanya. Kita samain aja, kita kasih 20, enter. Lalu jumlah pesanan JMLH underscore pesanan.
ya jumlah pesanan. Kita kasih di sini integer untuk tipe datanya 20, yang koma, enter. Lanjut ke nama toko. Untuk nama toko enggak ada kan di sini, enggak. Jadi misalnya nama toko pakai file card. Nah, kasih misalnya 20. Lanjut yang terakhir yaitu biaya. Ini karena udah ke enter jadi kita erorin lagi karena salah treat. Yes, nih kita tinggal ulang lagi aja karena ada yang salah. Biaya, misalnya ada file biaya layanan. Yes, itu pakai integer 20 aja. Kalau udah, jangan lupa kita relasiin bagian file ID penulis yang ada di tabel shopnya. Kita enter, lalu for a key, file yang mau kita relasiin, tapi kita tulis nama file yang ada yang mau kita relasiin yang ada di tabel shop dulu. Nah, yaitu ID penulis. Lanjut kita references, lalu kalau udah, maksudnya kita mau reference ke tabel apa, yaitu ke tabel penulis kan. Jadi kita references penulis seperti ini, lalu kita kasih nama filenya yaitu ID penulis yang ada di tabel penulis. Kalau udah seperti ini, tinggal dikasih kurung, titik koma, enter, query oke. Nah, sudah. Jadi kita udah bikin 3 tabel ya. Nah, sekarang coba kita munculin satu persatu tabelnya. Yang pertama itu kita memunculin tabel produk penulis terlebih dahulu. Jadi dengan cara ketik dash penulis, titik koma, enter. Nah, ini filenya udah sama ya, tapi udah sama ya. Udah, ini ada ID penulis, nama, asal, jenis kelamin, genre. Nah, ini varchar, yes, varchar ya. Nah, udah ya teman-teman. Untuk tabel penulis ada filenya, tipe datanya juga udah ada. Lalu lanjut kita mau tampilin tabel data buku, titik koma, enter. Nah, udah ada di sini. Ada file KD buku, ID penulis, harga, stok, sama rating. Nah, di sini untuk ID penulisnya udah mul ini multi apa ya, lupa, pokoknya mul ya. Nah, intinya dia udah direlasiin ke ID penulis udah direlasiin. Nah, kita relasinya itu ke tabel penulis file ID penulis. Kalau udah, lanjut kita mau tampilin yang terakhir itu tabel shop. Kita lihat di sini untuk tabel shopnya kita ada file
yang namanya itu KD, toko, ID penulis, jumlah pesanan, nama toko, biaya layanan. Nah, di sini ID penulisnya juga udah direferensiin. Oke, ini jumlah pesanannya, udah ada tipe datanya. Ya udah ya. Oke, sebenarnya kita tinggal bikin data-datanya. Kita mau bikin data-datanya. Pertama kita mau bikin data, tambahkan data di tabel penulis terlebih dahulu, yaitu dengan cara insert. Oke, tunggu ya. Itu dengan cara insert ya teman-teman. Insert, lalu into, lalu tabel yang mau kita tambahkan datanya yaitu penulis. Nah, di penulis ini kan kita udah ada file, maksudnya kita mau isi data. Nah, datanya itu di tabel ini ada file-file, jadi kita tulisin dulu file-filenya apa aja. Yang pertama tadi kita bisa lihat di sini ada ID penulis, lalu ada nama, lanjut ada asal, lalu jenis kelamin, lalu yang terakhir genre. Nah, udah kita kasih kurung, lalu kita kasih tulis di sini values. Nah, ini values, lalu kita enter. Udah. Di sini kita tinggal bikin datanya. Nah, berurut ya teman-teman, mulai dari ID penulis, nama, asal, jenis kelamin, genre. Oke. Yang pertama itu kita sesuaiin sama bagian data yang ada di sini ya. Mulai dari ID-nya, nama, asal, jenis kelamin, sama genrenya. Oke, pertama itu ada ID penulisnya yaitu 101. Kita di sini nggak pakai petik 2 karena di sini untuk ID penulis yang ada di tabel penulis itu tipenya integer, jadi nggak pakai tanda kutip. Soalnya ada namanya itu sana. Nah, ini kita pakai tanda kutip karena di tabel penulis kita kasih untuk file namanya itu tipe datanya varchar, yaitu kayak tulisan gitu, kayak tulisan atau custom lah istilahnya teman-teman, jadi pakai kutip. Lalu asalnya itu dari Bogor. Lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya itu, nah di sini kan di bagian tabel penulis kita gunain tipe datanya itu enum atau pilihan. Nah, kita tinggal letakin, pilih aja perempuan atau laki-laki gitu yang udah ada di pilihan ini. Jadi kalau nggak ada di pilihan ini dia nggak akan muncul, atau error. Nah, itu gitu kita pilih karena dia perempuan jadi P ya, P.
ya. Lanjut ke genre. Nah, di bagian genre kita juga gunain varchar, jadi pakai kutip. Jadi sini itu yang pakai integer itu cuman di penulisnya. Nah, untuk genrenya itu romance. Lalu jangan lupa kita kasih koma, lalu enter, lalu kita ubah aja biar enggak susah-susah ya. Kita tinggal ubah, kita sesuaiin sama yang di contohnya di data yang ini di Excel ya, ini di Excel. Nah, di sini kita udah bikin, jadi kita tinggal samain aja. Ini Raditya, lalu asalnya dari Jakarta, itu laki-laki, komedi, enter, 3. Lalu ini namanya Poppy, lalu asal dari Tangerang. Poppy berarti perempuan, genrenya fantasi. Nah, udah, lalu kita enter. Lalu lanjut yang keempat itu ada namanya Terelie. Lalu asalnya Depok. Kalau Terelie itu laki-laki, kelaminnya laki-laki, habis itu fantasi. Nah, terus enter. Terus yang kelima itu ada namanya Nadia. Dari Bekasi. Nadia itu jenis kelaminnya perempuan, genrenya romance. Nah, kalau yang terakhir ini kita gak kasih koma tapi titik koma, oke, sebagai penutupnya gitu, romance. Nah, coba kita cek lagi ya, udah betul, udah, kita enter. Nah, di sini query-nya oke ya, teman-teman. Kalau udah, lanjut kita mau tambahin data di tabel data buku. Oke. Kalau udah, dengan cara yang sama kita juga gunain insert, tapi into kita tukar jadi into data buku, karena kita mau bikin atau tambahin data di tabel data buku. Oke. Lalu di sini apa aja filenya kita sesuaiin. Itu ada KD buku, lalu ada ID penulis, jangan sampai salah atau beda karena nanti ini bisa error. Di penulis, lalu harga, lalu stok, lalu di sini genre. Ini kita jadiin stok menjadi setelah stok rating.
Oke, lalu values kita tulis di sini, values, lalu enter. Nah, di sini untuk KD kita tinggal ubah aja ya. Untuk KD underscore buku itu di bagian tabel data buku itu varchar, jadi pakai petik. Kalau pakai petik, nah di sini yang pertama itu datanya itu yang di bagian KD underscore buku itu A1. Lalu lanjut ID penulis. Nah, ID penulis itu 101. Jadi kita panggil yang ID penulis 101. Nah, kita lihat. Tapi di file ID penulis ini kita gunain apa? Gunain integer, jadi tidak pakai kutip. Lalu kita panggil ID penulis yang ada di tabel penulisnya, yaitu 101. Karena kita gunain ID penulis yang di 101 ini biar lebih gampang. Makanya kita relasiin tadi kan. Nah, jadi kita tinggal panggil di tabel data buku yang bagian file ID penulis, yaitu 101. Lalu next, setelah ID penulis ada harganya yaitu 80.000. Nah, 80.000. Di sini untuk harganya itu kita pakai integer, jadi udah betul ya. Lanjut stok di sini kita pakai integer, jadi nggak pakai petik. Untuk stok yang pertama itu 20. Lalu yang terakhir itu ada ratingnya pakai integer juga, jadi kita tinggal tulis saja tanpa menggunakan petik, itu 10. Lalu ini koma, lalu enter. Nah, kita tinggal ubah aja ya teman-teman. Di sini untuk yang kedua B2. Lalu di sini ada penulis 02, harganya 90.000. Lalu untuk stok 15, rating 10. Oke, enter. Yang ketiga itu ada untuk KD bukunya C3, ID penulisnya yang ke 103, harga 75.000. Lalu stoknya ada 10, rating 10, enter. Yang keempat ada untuk KD bukunya itu D4, jadi penulis yang ke 104, lalu harganya 10.000, stoknya 15, lalu yang terakhir rating 10. Oke, yang keempat itu ada KD buku E5, lalu yang ID penulis yang ke 105, harganya 85.000, lalu stoknya itu ada 25, dan yang terakhir itu ratingnya ada 10. Kalau udah, kita tinggal kasih titik koma lalu enter. Nah, udah untuk di bagian tabel data buku. Saatnya kita mau oke. Karena udah kita bikin 2, jadi coba bikin selesai dulu deh data di table shopnya.
biar kita bisa lihat hasilnya sekaligus. Oke, sama ya, kita ketikin insert into, lalu tabelnya yaitu shop. Lalu ini di sini untuk file yang pertama itu KD toko, lalu ID penulis, lalu jumlah pesanan, underscore pesanan, lalu nama toko, dan yang terakhir biaya underscore layanan. Nah, KD toko, ID penulis, jumlah pesanan, nama toko, biaya layanan. Kalau udah, kita tinggal isi data yang mau kita tambahin apa. Yang pertama itu ada KD-nya. Biar gampang ya, kita ubah aja ini. Oke, yang pertama itu KD tokonya yaitu 111. Kita lihat di sini untuk tabel shop di bagian file KD toko itu menggunakan tipe integer, jadi kita pakai tanda kutip. Ini langsung aja 111, lalu ID penulisnya yang ke 101, lalu jumlah pesanannya 20, nama toko ini pakai kutip karena untuk nama tokonya itu menggunakan varchar, pakai kutip yaitu Gramedia. Lalu yang terakhir biaya layanan 1000, lalu koma, enter, lalu kita ubah aja di sini 222, ini 102, ini 10, lalu nama tokonya itu Shopee, biaya layanan 1000. Lalu yang ketiga ada 33 untuk KD tokonya, lalu ID penulisnya yang ke 103, lalu jumlah pesanan 25, nama toko itu Lazada. Lalu untuk biaya layanan 1000, enter. Lalu yang keempat itu ada ini untuk KD tokonya 444, lalu ID penulis yang ke 104, jumlah pesanan 25, lalu nama toko itu Tokopedia, biaya layanan 1000 juga, enter. Dan yang terakhir itu KD toko 555, ID penulis yang ke 105, stok jumlah pesanan 10, lalu nama tokonya itu ada Bukalapak. Nah, di sini untuk biaya layanannya 2500. Jadi kita terakhir salah guys, ini udah ke enter, jadi kita harus ulang. Kita errorin dulu, lalu kita tinggal pilih aja ya, karena sini udah ada. Ini nah ini salahnya titik koma.
Kalau udah, kita tinggal enter. Sudah. Oke, sekarang kita coba tampilin satu persatu tabelnya. Kita liatin data-data di masing-masing tabelnya. Yang pertama itu kita mau tampilin data di tabel penulis. Jadi caranya itu select bintang from, nama tabelnya apa, yaitu penulis, lalu titik koma, enter. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, ID penulisnya udah sesuai dengan yang bagian sini. 101 sana, Raditya, Poppy, Tadalie, Nadia. Ini juga udah betul. Ini Bogor, Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, PLP, romance, komedi, fantasi, romance. Oke. Udah ya teman-teman. Lanjut. Misalnya kita mau tampilin data di tabel data buku. Enter. Nah, sini kita bisa lihat juga untuk kode bukunya ada A1, B2, C3, D4, E5. Ini penulisnya ini 101, 102, 103, 104, 105. Harganya ini, lalu stok udah sama, lalu rating. Next, lanjut kita mau tampilin data di tabel shop. Nah, kita bisa samain lagi kode toko, ini ID penulis, jumlah pesanan 25, 10, gambarnya Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Nah, udah ya teman-teman. Nah, itu tadi cara membuat database menggunakan MySQL dengan terminal, yaitu command prompt ya teman-teman. Nah, di bagian localhost phpMyAdmin kita juga bisa lihat. Nah, di sini pertama kita harus refresh dulu. Nah, di sini di bagian toko buku udah ada tabel data buku, penulis, shop. Nah, kita boleh pencet toko buku. Kita bisa pencet toko buku. Lalu kita coba pencet desainer ini. Nah, kita perkecil. Nah, kita bisa lihat relasinya di sini. Nah, di sini udah ada panah-panah atau garis. Nah, di sini tandanya relasinya udah berfungsi atau terhubung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin segitu tutorial cara membuat database MySQL dengan command prompt atau terminal. Walaupun ada error-errornya, tapi kalau ada yang error itu bisa diperbaiki ya. Tapi ya itu syaratnya harus ngulang dari awal nulisnya gitu. Kita harus hapus lagi bagiannya error kalau udah terbuat gitu. Mungkin itu ya dari aku. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya buat aku pribadi. Oke, see you in the next video ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.